Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi ini kelas 12 IPA 4 ya? Ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya ketua kelasnya bisa tolong siapkan dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Gladys Tri Aprilia, Anggun Dwi Astari, Indri Andrian, Syahwa Idris, Wanda Putri Rahayu, Dewi Putri Natalia, Elisa, Elsa Kristania, Aurora Azahra, Sulistiawati. Oke, jadi hadir semua hari ini ya. Baik, jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini itu kita akan mempelajari materi mengenai bioteknologi. Ada yang pernah dengar kata bioteknologi? Belum. Kalau biologi, sudah pernah dengar? Biologi. Bio itu artinya apa sih? Biologi. Logi kan itu ilmu. Kalau bio artinya hidup. Apa? Kalau teknologi, alat-alat, produk ya. Jadi kalau kita ambil gabungan katanya, bioteknologi ini merupakan suatu produk yang dibuat dengan memanfaatkan bantuan dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Jadi bioteknologi ini produk dia yang dibuat dengan memanfaatkan bantuan dari makhluk hidup. Biasanya di sini makhluk hidup yang digunakan itu makhluk hidup yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan mikroorganisme. Kalian sudah pernah belajar kan tentang bakteri toh atau jamur waktu kelas 10 ya. Jadi bakteri atau jamur itu dia biasanya digunakan untuk membuat produk-produk bioteknologi. Oke. Mungkin di sini ada yang tahu salah satu produk bioteknologi itu apa sih? Kecap. Siapa yang suka pakai kecap kalau makan? Suka toh? Kalau keju, ada yang pernah makan keju? Ya, keju ya. Jadi kecap sama keju itu merupakan salah satu contoh makanan dan bahan makanan yang dibuat dengan menggunakan teknik bioteknologi. Jadi dalam pembuatan kecap sama keju itu dibuat dengan menggunakan bantuan dari mikroorganisme berupa bakteri ya. Oke. Kalau proses bayi tabung, ada yang pernah dengar? Pernah toh? Kalau cloning pernah? Ya, jadi cloning sama bayi tabung itu juga merupakan proses bioteknologi. Jadi bioteknologi
itu dia terbagi dua sebenarnya. Ada yang sifatnya bioteknologi konvensional sama bioteknologi yang modern ya. Kalau yang konvensional tadi itu biasanya dia dibuat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme seperti tadi keju sama kecap. Itu yang konvensional atau yang sederhana. Sementara kalau yang modern itu yang melibatkan rekayasa genetik, misalnya tadi bayi tabung sama cloning ya. Itu teknologi modern dia. Oke. Terus biasanya kalian kan sering menanam tanaman toh? Biasanya kalau kita tanam tanaman pakai apanya sih? Akar, apa lagi? Biji. Akar sama biji. Apa lagi kira-kira? Batangnya. Akar, biji sama batang. Daun juga bisa. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau menggunakan teknik bioteknologi, kita juga bisa memperbanyak tanaman. Tapi dia kalau menggunakan teknik bioteknologi, selain menggunakan cara-cara itu, dia juga bisa menggunakan cara lain. Misalnya dengan menggunakan yang namanya teknik kultur jaringan ya. Jadi dia itu kalau kita menggunakan satu buah bagian dari tumbuhan, misalnya kita ambil daunnya, itu bisa menghasilkan sampai ratusan tumbuhan baru. Jadi dia bisa menghasilkan tumbuhan yang banyak dalam satu kali proses. Oke, jadi berkaitan dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang coba kita capai. Oke, jadi tujuan pembelajarannya kita pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama itu kita berusaha untuk menelaah prinsip dasar pada bioteknologi. Jadi sebentar saya akan membagikan LKPD dan kalian akan mengerjakan secara berkelompok. Jadi di LKPD ini nanti ada beberapa video dan artikel yang akan kalian baca, dan dari video dan artikel tersebut kalian akan coba menelaah kira-kira apa sih prinsip dasar pada proses bioteknologi itu. Kalian mencoba nanti melihatnya di situ. Terus yang kedua yaitu menganalisis perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau bioteknologi itu ada dua ya, yang konvensional dengan modern. Jadi nanti di sini ada video lagi sama artikel yang akan coba kalian lihat untuk kalian cari, kalian analisis kira-kira apa sih perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi dengan mengerjakan LKPD ini sebentar, diharapkan nantinya setelah akhir pembelajaran kalian akan mampu menjawab tujuan ini. Oke. Ya, jadi untuk mengefisiensi waktu, sekarang silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi duduk merapat sesuai dengan kelompoknya tadi tuh. Jadi tadi ada kelompok 1, 2 sama kelompok 3 ya.
Ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya. Nah, oke, jadi perhatiannya dulu. Saya jelaskan dulu cara pengerjaannya ini LKPD tuh. Ada di sini ada LKPD-nya kalian atau lembar kerja peserta didik. Jadi sebentar saya akan bagikan. Yang pertama itu kalian isi dulu nama anggotanya, kelompoknya ya. Nah, ditulis. Terus nama kelompoknya, kelompok berapa ya. Nah, terus di sini ada bahan diskusi berupa artikel dan juga video. Nah, artikel sama video ini bisa kalian akses dengan cara men-scan QR code yang ada di sini. Nah, jadi nanti kalian scan pakai HP ini. Nah, nanti kalian lihat artikel sama video itu terus kalian diskusikan. Nah, terus di sini ada pertanyaan, ya kalian jawab ya. Di sini ada 6 nomor pertanyaan. Jadi pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini bisa kalian jawab apabila kalian sudah membaca artikel atau menonton videonya ya. Nah, oke. Jadi saya harapkan nantinya tiap anggota kelompok itu saling bekerja sama, berdiskusi, dan semuanya aktif dalam mengerjakan LKPD ini. Oke. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan sebentar, silakan bertanya ya. Kalau ada yang belum jelas. Oke, jadi silakan dikerjakan ya. Waktu pengerjaannya itu selama 30 menit. Terus ini ada bahan ajar, bisa kalian baca.
Ya, jadi silakan disediakan sampai jam 11.10. Ya, jam 11.10. Ya, silakan dilihat juga videonya. Jadi videonya itu kalau yang video dan artikel pertama itu tentang pembuatan roti ya di situ ya. Nah, ada video pembuatan roti, kalian lihat di situ. Dan coba jawab pertanyaannya. Jadi satu video atau artikel itu ada 3 pertanyaan ya di LKPD itu. Nah, silakan kalian kerjakan. Sementara kalau di video kedua itu tentang kultur jaringan. Kalian coba lihat di situ videonya ya. Mengenai kultur jaringan di situ.
Ya, jadi tinggal 10 menit. Ya, silakan saja di 10 menit.
Dibacakan. Ya, sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke, jadi sekarang karena kalian sudah menyelesaikan diskusinya, sekarang kita akan lakukan presentasi ya. Jadi nanti perwakilan tiap-tiap kelompok maju terus menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mau maju? Ya, Gladys Tri Aprilia. Ya, silakan maju. Ya, maju di sini. Katakan ke teman-teman. Jadi yang pertanyaan nomor 1 itu apa di situ? Ya, perkenalkan dulu dirinya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 di Gladys Tri Aprilia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip dasar bioteknologi. Nomor 1, soalnya, menurut kalian produk yang dihasilkan dalam proses tersebut termasuk ke dalam bioteknologi modern atau konvensional? Jelaskan alasannya. Menurut dari kelompok kami, jawabannya yaitu bioteknologi konvensional, dikarenakan roti yang dibuat dalam video tersebut menggunakan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional yaitu fermentasi. Ya, lanjut sampai nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya, prinsip bioteknologi apakah yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut? Jawabannya yaitu, prinsip bioteknologi yang digunakan ialah fermentasi, yaitu proses memanfaatkan mikroorganisme berupa ragi yang nantinya akan melakukan proses metabolisme hingga menghasilkan gas CO2 yang akan membuat adonan ragi mengembang. Oke, ya. Jadi beri aplaus dulu untuk temannya dari kelompok 1. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Oke, jadi temannya kalian tadi sudah memberikan jawabannya untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi di nomor 1 tadi itu kan soalnya apakah di situ yang termasuk dalam video pertama itu bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern? Jawabannya adalah bioteknologi konvensional. Tadi teman sudah dijelaskan kenapa disebut bioteknologi konvensional, karena dia menggunakan salah satu prinsip bioteknologi yang namanya adalah fermentasi. Fermentasi ini kenapa dia dikategorikan sebagai prinsip bioteknologi konvensional? Karena dia menggunakan bantuan dari mikroorganisme ya. Mikroorganisme yang dipakai di situ. Apa mikroorganismenya? Ragi. Ragi atau namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Jadi ragi atau Saccharomyces cerevisiae itu merupakan salah satu jenis dari jamur ya, jamur mikroskopik. Jadi dia itu yang digunakan untuk melakukan proses fermentasi pada pembuatan roti. Kalau kita buat roti itu fermentasi, apa sih efeknya? Ya, adonannya mengembang atau
membesar ya, dan mengembang ya. Nah, kenapa ada bisa mengembang? Kenapa ada bisa membesar begitu adonannya? Ya kalau di videonya itu udah pukul-pukul, kayak udah tambah mengembang. Ya. Iya, terjadinya proses metabolisme, di mana proses metabolisme itu menghasilkan energi sama CO2. Ya, apa itu CO2? Karbon dioksida ya. Jadi karbon dioksida itulah yang menghasilkan, kan karbon dioksida ini adalah gas. Ya, jadi gas itu kalau sama dengan balon, kalau diisi pakai gas dia akan membesar. Begitu pula dengan adonannya roti. Kalau dipenuhi dengan gas, dia akan membesar. Makanya kalau kalian lihat roti itu, kita makan roti ada seperti rongga-rongga di dalamnya tuh. Ya, itu adalah rongga-rongga udara yang terisi sama karbon dioksida, sehingga dia bisa membesar. Karbon dioksida itu bisa muncul karena adanya proses fermentasi ini nah, yang dihasilkan oleh ragi ini. Oke, seperti itu ya. Ya, sekarang kelompok 2. Ya. Wanda Putri Rahayu. Ya, silakan maju. Ya, kelompok 2 jawab nomor 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri Rahayu, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, prinsip bioteknologi apakah yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut? Coba kalian jelaskan prosesnya. Nomor 3. Nomor 3. Maaf ya guys ya. Mikroorganisme apakah yang berperan dalam proses pembuatan produk tersebut? Apa peranannya? Yaitu mikroorganisme yang berperan dalam proses tersebut adalah ragi, yang berperan dalam proses fermentasi dengan menghasilkan CO2 untuk membuat adonan roti mengembang. Nomor 4, menurut kalian proses dalam video tersebut ke dalam bioteknologi modern atau konvensional? Jelaskan alasannya. Bioteknologi modern, hal ini dikarenakan proses dalam video tersebut menerapkan prinsip bioteknologi modern seperti kondisi harus steril. Ya, dia plus dulu untuk kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 tadi sudah menjawab ya pada nomor 3 dan nomor 4. Yes. Bahasa Inggris. Ya. Jadi tadi pertanyaannya nomor 3 itu adalah mikroorganisme apakah yang berperan dalam proses pembuatan produk? Nah, kan di videonya tadi itu adalah roti ya. Ya, jadi yang berperan dalam pembuatan roti itu adalah ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Jadi ragi inilah yang menghasilkan CO2 ya, atau karbon dioksida, sehingga membuat adonan roti itu menjadi mengembang. Selain roti, ada lagi beberapa produk bioteknologi ya yang konvensional, dan itu mikroorganisme yang digunakan juga berbeda-beda. Misalnya kalau pada tempe, tahu tempe tuh? Pernah lihat tempe yang masih mentah itu, yang belum diolah itu? Ya, bagaimana ciri-cirinya? Iya, ada biji kedelainya atau? Terus warnanya apa itu? Ada warna putih-putihnya itu tuh? Apa sih sebenarnya yang warna putih-putih itu? Jamur. Jadi itu adalah jamurnya ya. Jadi kalau pada pembuatan tempe itu digunakan juga mikroorganisme berupa jamur. Namanya adalah Rhizopus. Rhizopus oryzae.
Jadi jamur rhizopus ini kalau dia sudah berfermentasi dan sudah tumbuh, maka dia akan membentuk yang namanya hifa. Nah, hifa itulah yang nantinya akan mengikat kedelai sehingga membentuk tempe. Jadi tempe itu sebelum dibuat dimasukkan di dalam plastik. Selain dimasukkan kedelai di dalamnya, dimasukkan juga dengan si rhizopus ini. Nah, jadi nanti akan disimpan di ruangan fermentasi sehingga dia bisa tumbuh jamurnya. Nah, sehingga membentuk tempe yang kita lihat sehari-hari. Nah, terus apa lagi selain tempe? Kecap. Yang kalian sebutkan di awal tadi toh. Ya, kecap itu juga digunakan melalui teknik fermentasi ya. Nah, ada namanya mikroorganismenya itu namanya Aspergillus. Ya, jadi itu yang digunakan dalam proses pembuatan kecap. Jadi dia pakai kedelai hitam yang difermentasi ya. Terus selain ini apa keju? Keju toh? Ya, keju juga digunakan menggunakan teknik fermentasi. Jadi susu yang awalnya cair itu bisa dipadatkan dengan menggunakan bakteri dari golongan Lactobacillus. Ya, ada namanya Lactobacillus bulgaricus. Itu digunakan untuk membuat keju ya. Terus apa lagi? Tape, toh? Ya, tape itu sama dengan ini. Dia menggunakan ragi juga, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ya, jadi itu ya. Jadi masih banyak lagi produk bioteknologi lain, misalnya yogurt. Proses pengawetan makanan itu juga termasuk proses bioteknologi ya. Dan mereka menggunakan bantuan mikroorganisme. Jadi selama dia menggunakan mikroorganisme seperti ini, terus digunakan prinsip fermentasi, berarti dia masih tergolong ke dalam bioteknologi konvensional ya. Ya, jadi tadi salah satu tujuannya kita kan menelah prinsip dasar bioteknologi ya. Jadi kita sudah tahu di sini salah satu prinsipnya bioteknologi adalah fermentasi ya. Di mana fermentasi itu adalah proses di mana mikroorganisme menghasilkan energi ya, dengan mengubah bahan organik menjadi energi dan menghasilkan juga zat sisa. Kalau pada fermentasi ragi tadi itu adalah CO2. Oke. Terus tadi nomor 4 itu pertanyaannya adalah, ya ada video tadi ya, apakah di video tersebut termasuk ke dalam bioteknologi modern atau konvensional? Ya, jelaskan alasannya. Tadi udah jawab temannya kalian dari kelompok 2, itu adalah termasuk bioteknologi modern ya. Dan salah satu alasannya yaitu kondisi dalam proses di situ harus steril. Apa sih itu steril itu? Bersih ya. Tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan lain ya. Jadi pada video itu dia itu menggunakan salah satu prinsip bioteknologi juga. Apa nama prinsipnya kira-kira? Yaitu kultur jaringan. Jadi di dalam video tersebut digunakan prinsip bioteknologi yang bernama kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu adalah kita menumbuhkan suatu tumbuhan baru dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Totipotensi sel. Maksudnya totipotensi sel ini adalah setiap bagian dari tumbuhan itu dapat digunakan untuk menumbuhkan tumbuhan baru. Jadi misalnya kita ambil bagian daunnya sedikit, kita potong-potong itu daun. Jadi dari bagian-bagian daun itu kita bisa menghasilkan tumbuhan baru dari tiap potongannya. Itulah yang dimaksud dengan sifat totipotensi sel.
Untuk melakukan ini, kultur jaringan ini, memanfaatkan sifat potensi sel ini, dibutuhkan kondisi yang steril. Ya, jadi betul tadi ya, salah satu alasannya itu mengapa dikategorikan bioteknologi modern, karena memang dalam proses kultur jaringan itu syaratnya adalah dia harus steril. Kalau tidak steril, maka tidak akan bisa terjadi itu proses kultur jaringan, dia akan gagal. Misalnya ada terkontaminasi bakteri atau jamur, berarti organnya itu atau selnya itu tidak akan tumbuh. Oke. Nah, seperti itu tadi. Ya, sekarang terakhir nomor 5 dan 6 itu dijawab oleh kelompok 3 ya. Yang maju. Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, nomor 5. Hal apa saja yang harus diperhatikan agar proses yang terjadi dalam video tersebut bisa berhasil dan tidak mengalami kegagalan? Jawaban kami yaitu yang pertama, kondisi harus steril. Tidak boleh ada spora jamur atau bakteri yang masuk ke dalam media kultur. Yang kedua, nutrisi harus diperhatikan agar ekspor dapat tumbuh. Kemudian nomor 6. Apa keunggulan proses perbanyakan tanaman dalam video tersebut dibandingkan dengan perbanyakan tanaman secara konvensional? Jawaban kami yang pertama, mendapatkan bibit tanaman dengan kualitas lebih baik. Kedua, melestarikan sifat dari tanaman induk. Yang ketiga, menciptakan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Yang keempat, tanaman terbebas dari penyakit. Dan yang terakhir, tidak bergantung musim tanam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi jawaban dari teman kalian dari kelompok 3 ya. Nah, jadi di situ ditanyakan yang pertama tadi, ya, hal apa saja harus diperhatikan ya agar proses yang terjadi dalam video tersebut itu bisa berhasil dan tidak mengalami kegagalan. Ya, jadi jelas tadi ya. Kalau pada kultur jaringan, yang pertama harus diperhatikan itu adalah kondisinya dia harus steril ya. Nah, tidak boleh ada satupun spora dari jamur misalnya atau bakteri yang masuk. Nah, kalau masuk, maka dia akan menyebabkan selnya itu tidak bisa tumbuh, karena ada terkontaminasi di dalamnya. Terus yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah nutrisi. Ya, jadi nutrisi tumbuhan itu harus dipenuhi ya. Karena kalau dia tidak dipenuhi nutrisinya, maka metabolismenya itu tidak akan jalan. Kalau metabolisme tidak jalan, berarti dia tidak bisa bertumbuh. Makanya harus dicukupi itu. Terus yang terakhir tadi itu mengenai keunggulannya dari proses kultur jaringan itu. Bila dibandingkan dengan perbanyakan tanaman secara konvensional. Yang pertama di situ bisa memperoleh bibit tanaman yang lebih baik. Kenapa kira-kira dia bibit tanamannya lebih baik dibanding yang konvensional? Ada yang tahu mungkin? Ya, kan tadi kita sudah tahu kalau dia itu dibuat dengan menggunakan kondisi yang steril. Sementara kalau yang konvensional itu kan dia tidak steril ya. Bisa saja kalau yang konvensional itu bibit yang dihasilkan itu terkontaminasi misalnya oleh penyakit ya. Sementara kalau dibuat dengan teknik kultur jaringan, karena dia dibuat dalam kondisi yang steril, berarti dia bebas dari penyakit ya, dari bakteri atau dari jamur. Itu keunggulannya.
Makanya dikatakan di sini bibit tanaman yang dihasilkan lebih baik daripada yang konvensional. Terus yang kedua keunggulan itu dia bisa melestarikan sifat tanaman induk. Jadi misalnya kalau kita buat suatu pertanian kan kita tentunya itu ingin hasilnya itu bagus ya. Jadi misalnya ada induk yang bagus, itu saja yang kita budidayakan. Kita ambil misalnya bagian tanaman dari induk yang bagus tersebut, terus kita kembang biakan dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Seluruh sifat induknya itu akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga dapat kita simpulkan nanti bisa jadi saja tanaman yang dihasilkan itu akan memiliki sifat yang sama baiknya dengan tanaman induk tersebut ya. Sehingga kualitas tanaman kita itu akan terjaga. Terus yang lainnya itu yang selanjutnya dia bebasnya kita dia karena dibuat dengan kondisi yang steril. Dapat menghasilkan tanaman dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang banyak ya. Jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Kalau pakai cara konvensional itu jumlahnya banyak tapi waktunya lama, toh? Dan dari kalau menggunakan kultur jaringan juga ini dari satu tanaman bahkan dari satu organ saja itu kita bisa menghasilkan tumbuhan sampai ratusan ya. Karena dia menggunakan bagian kecil saja dari tumbuhan. Beda kalau kita perbanyakan secara konvensional, dia itu menggunakan organnya yang lumayan besar ya. Jadi tidak bisa satu kali banyak dihasilkan ya. Terus yang terakhir, dia tidak bergantung pada musim tanam. Jadi karena dia dikerjakannya di laboratorium, di waktu apapun itu dia bisa dilakukan, sehingga tidak bergantung pada musim tanam. Kalau kekurangannya mungkin, kalau kultur jaringan itu dia memang biayanya lebih mahal ya daripada yang konvensional. Tapi biaya mahal itu dapat tergantikan dengan hasilnya yang lebih baik ya. Seperti itu. Ya, terus tadi ini ya, jadi prinsip selanjutnya pada bioteknologi kalian sudah tahu lagi ya, yaitu kultur jaringan ya. Jadi pada hari ini kita tahu nih ada dua ternyata prinsip bioteknologi itu. Ada fermentasi sama kultur jaringan. Ada lagi prinsip lainnya sebenarnya, misalnya seperti rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu seperti cloning tadi. Itu termasuk dalam rekayasa genetik. Terus ada lagi seperti rekombinasi DNA atau penggabungan DNA. Terus di sini menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Setelah kalian berdiskusi tadi, kira-kira apa sih perbedaannya antara bioteknologi konvensional dan modern ini? Perbedaannya antara bioteknologi konvensional dan modern. Kira-kira apa satu perbedaan yang paling mencolok? Apa? Bioteknologi konvensional pembuatannya mudah, hanya menggunakan alat dan perlengkapan sederhana. Ya. Kalau bioteknologi modern, pembuatannya menggunakan alat dan perlengkapannya modern atau canggih. Ya, jadi kalau konvensional dari segi alatnya ya, dia menggunakan alat-alat yang sederhana. Biar di rumah kita bisa bikin. Contohnya roti toh. Roti itu biar di rumah bisa dibuat, toh? Sementara kalau modern, dia menggunakan alat-alat yang canggih. Tidak bisa sembarangan. Tidak mungkin di rumahnya kita mau buat kultur jaringan. Itu tidak bisa ya. Apalagi kira-kira? Ya. Pada bioteknologi konvensional, biayanya relatif lebih murah, sedangkan bioteknologi modern biayanya relatif lebih mahal. Ya, dari segi biaya lagi. Kalau konvensional dia biayanya lebih murah. Kalau modern biayanya mahal. Ya.
Ya, betul ini ya. Ada lagi? Ya. Ya, prinsip dasarnya memang. Bioteknologi konvensional adalah menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung, sedangkan bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme sebagian secara tidak langsung. Ya, oke. Jadi kalau pada bioteknologi konvensional dia menggunakan mikroorganisme itu secara utuh ya. Dan secara langsung. Sementara kalau pada bioteknologi modern dia itu menggunakan sebagiannya saja, misalnya DNA-nya atau enzimnya toh. Dan dipakainya itu secara tidak langsung. Artinya kalau pada bioteknologi modern mikroorganisme itu hanya sebagai apa namanya, misalnya pentransfer dia menggunakan DNA atau enzim dari mikroorganisme. Seperti itu ya. Ya, oke, jadi itu ya hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan dicatat atau difoto. Mungkin bahan untuk pembelajaran minggu depan. Sudah? Sudah. Oke, jadi karena kalian sudah menyelesaikan proses diskusi, sekarang siapkan ya kertas selembar tuh. Siapkan kertas selembar untuk evaluasinya. Ya, jadi siapkan kertas selembar tuh, tulis nama sama kelasnya untuk evaluasi. Ya, jadi soalnya ada dua ya. Nah, ini. Yang pertama sebutkan apa yang dimaksud dengan fermentasi dan kultur jaringan. Yang kedua, sebutkan dua perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
Ya, silakan dikerja, waktunya 10 menit.
Ya, silakan diukur. Ya, ini juga diukur. Kalau yang belum silakan. Ya, sudah? Ya, baik. Jadi ya kalian sudah menyelesaikan diskusi ya pada pembelajaran kita pada hari ini mengenai bioteknologi. Sebelum kita menyelesaikan proses pembelajaran, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, itu namanya Gladys. Ya, silakan. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang dapat saya ambil yaitu ada dua. Yang pertama, prinsip bioteknologi terdiri dari beberapa prinsip dasar seperti fermentasi, kultur jaringan, rekayasa genetik, dan rekombinasi DNA. Yang kedua, perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dapat dilihat dari alat yang digunakan, biaya, serta peran mikroorganisme dalam prosesnya. Oke, baik. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tadi kan awalnya tujuan pembelajaran kita itu adalah
ada dua ya, mengenai menelaah prinsip dasar bioteknologi sama menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Ya, tadi teman kalian sudah memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, prinsip dasar bioteknologi itu ada beberapa ya, seperti fermentasi, kultur jaringan, rekayasa genetik, dan rekombinasi DNA. Sementara untuk perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, tadi kalian sudah jawab, bisa dilihat dari berbagai segi. Salah satunya alat, biayanya, dan juga peranan dari mikroorganisme. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan kalian pelajari mengenai apa namanya produk-produk bioteknologi modern ya, seperti bayi tabung, apalagi cloning dan lain-lain ya, untuk materi pada minggu depan. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan ya. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa dulu sebelum kita siap untuk pulang ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Pak. Sama-sama.